Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amalan wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhika al-karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa shu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, dan di tempat yang mulia, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita dalam bermajelis ini benar-benar ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah memberikan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya insan-insan yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi dan selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan itu juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Kita sampai pada hadis yang terakhir kita baca kemarin dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Di dalam riwayat yang lain redaksinya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa di antara tujuan yang paling utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara tujuan utama diutusnya, ini menunjukkan
tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW beliau benar-benar menerapkan hadis ini. Beliau mengajak manusia untuk berakhlak mulia, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Betapa banyak ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau yang mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Dan di antara sabda-sabda beliau itu yang sudah kita baca di majelis yang pertama kemarin. Dan masih banyak yang lain. Adapun ajakan beliau untuk berakhlak mulia melalui perbuatan, maka ini juga sangat jelas beliau lakukan. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, ada seorang tabi'in yang bernama Sa'ad ibn Hisham rahimahullah. Beliau pernah mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengatakan, "Ya ummul mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ibunda kaum mukminin, kabarkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab ibunda kita? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menerapkan akhlak yang mulia. Al-Quran yang kita baca semuanya diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk di antara ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka berakhlak mulia. Dan ajakan ini melalui perbuatan beliau. Kenapa? Karena beliau adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian. Ketika Rasulullah SAW berakhlak mulia dan beliau adalah suri tauladan kita, ini menunjukkan bahwa beliau mengajak kita dengan perbuatan beliau agar kita berakhlak mulia. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan akhlaknya Rasulullah SAW itu termasuk di antara mukjizat beliau. Termasuk di antara mukjizat beliau adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Orang biasa tidak bisa berakhlak seperti itu. Tidak ada yang bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu dengan sangat detail. Ini pujian
dari zat yang perkataannya maha benar. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara bukti dari ujian ini adalah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmah. Aku telah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun itu waktu yang sebentar atau lama? Waktu yang lama. Dan sahabat Anas ketika itu masih kecil. Dan beliau sebagai seorang pelayan, seorang pembantu. Fama qala li uffin qat. Selama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku uff. Kata-kata uff saja tidak pernah. Selama 10 tahun kepada anak kecil yang menjadi pembantu, mengatakan kata-kata uff saja tidak pernah. Kata-kata uff ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kata-kata yang mengandung kata-kata yang menjadikan seseorang tersinggung, tapi dalam tingkatan yang paling rendah. Kata-kata yang mengganggu perasaan seseorang di tingkatan yang paling rendah, itulah uff. Itu pun tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Anas yang mengabdi ke beliau selama 10 tahun, dan keadaannya sahabat Anas ketika itu masih kecil. Ini sesuatu yang luar biasa. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan kepadaku pada sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau melakukannya? Tidak pernah mengatakan seperti ini, mengingkari dengan pengingkaran seperti ini tidak pernah. Walaupun perbuatan itu mungkin kurang cocok untuk Rasulullah SAW, tapi beliau tidak pernah mengatakan kata-kata ini pada sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi pembantu Rasulullah SAW. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta. Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapa engkau tidak melakukannya? Kenapa engkau tidak melakukannya? Kata-kata ini pun tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk mengingkari sesuatu yang ditinggalkan oleh sahabat Anas bin Malik. Padahal posisi sahabat Anas menjadi pembantu Rasulullah SAW. Siapa yang bisa seperti ini jemaah? Selama 10 tahun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masassu khuzzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku menyentuh sutra atau sesuatu apapun yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lebih lembut daripada sutra. Wala syamattu miskan
wala 'itra kana atyaba min 'araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mencium parfum misik atau parfum apapun yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Tidak punya bau badan, apalagi bau badan. Keringatnya saja lebih wangi daripada parfum misik. Jasadnya sangat sempurna. Bahkan para ulama berbeda pendapat, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tampan daripada Nabi Yusuf ataukah tidak. Padahal ketampanan Nabi Yusuf adalah mukjizat. Itu pun para ulama masih berbeda pendapat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tampan daripada Nabi Yusuf ataukah Nabi Yusuf yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketampanan beliau yang luar biasa. Dari sisi jasadnya beliau sempurna, dari sisi akhlaknya beliau sempurna. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui hal ini, maka harusnya kita tidak minder dengan keislaman kita. Islam ini sesuatu yang sangat luar biasa, dibawa oleh manusia yang sangat luar biasa. Syariat Islam, syariat yang sangat lengkap, sangat rapi, dan sangat detail. Tidak ada yang seperti syariat Islam di agama manapun. Silahkan dibandingkan. Di dalam Islam semua sisi kehidupan manusia diatur dengan sangat detail. Padahal syariat Islam itu datangnya di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu, dan masih bisa kita terapkan di zaman ini dengan sangat baik. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya jangan sampai kita minder dengan syariat Islam. Harusnya kita sangat bangga. Harusnya kita sangat bangga sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan sampai kalian merasa hina, merasa rendah diri. Dan jangan sampai kalian bersedih, wahai kaum mukminin. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu umat yang paling tinggi kedudukannya apabila kalian benar-benar beriman. Kita kaum mukminin demikian. Allah katakan seperti ini. Jangan merasa rendah diri. Banggalah dengan Islam kita. Banggalah dengan syariatnya. Dan sebarkan kebaikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan sahabat Al-Bara radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tampan wajahnya. Ini yang menjadi salah satu dalil bahwa wajah Rasulullah lebih tampan dari wajah Nabi Yusuf. Karena sahabat Bara mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah manusia yang paling tampan wajahnya. Namun masih bisa dijawab, mungkin yang beliau maksud adalah manusia yang dilihat oleh beliau. Manusia yang dilihat oleh sahabat Al-Bara radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf itu mukjizat. Sehingga biasanya dia tidak bisa diungguli oleh yang lain. Ya seperti
mukjizatnya Nabi Sulaiman, bisa menguasai bangsa jin, bisa menguasai bangsa manusia. Mukjizat itu tidak bisa diungguli oleh nabi yang lain. Nabi Musa punya tongkat. Tongkatnya bisa berubah-ubah dan bisa mendatangkan mukjizat. Ketika dilempar jadi ular besar. Ketika digunakan untuk memukul laut bisa terbelah. Digunakan untuk memukul lagi, laut bisa kembali lagi. Ini mukjizat Nabi Musa, tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Begitu pula dengan mukjizat ketampanan Nabi Yusuf. Makanya ketika para wanita di zaman Nabi Yusuf melihat wajahnya Nabi Yusuf, sampai lupa dengan indranya, sampai mengiris-iris tangannya sendiri, tidak terasa karena ketampanan wajah Nabi Yusuf. Ya, tadi saya sampaikan hanya untuk memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat tampan sekali. Sampai ada ulama yang berbeda pendapat. Mana yang lebih tampan? Apakah Nabi Muhammad? Apakah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam? Tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, Nabi Yusuf lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW, karena ketampanan Nabi Yusuf adalah mukjizatnya beliau. Baik. Sahabat Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha wa ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah manusia yang paling tampan wajahnya dan manusia yang paling baik akhlaknya. Dan ini tidak dikatakan oleh sahabat Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu kecuali setelah beliau benar-benar melihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak. Termasuk di antara bukti akhlak beliau yang sangat mulia adalah apa yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini luar biasa teman. Biasanya manusia yang paling dekat dengan kita adalah manusia yang paling banyak mengetahui aib kita. Benar? Coba lihat apa yang dikatakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, manusia yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah istri Rasulullah yang paling dicintai oleh beliau. Istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi kita. Dan malamnya paling banyak. Ya. Beliau dihadiahi malamnya siapa? Ibunda Saudah. Ya. Malamnya ibunda Saudah radhiyallahu taala anha dihadiahkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga malamnya paling banyak. Apalagi beliau termasuk di antara istri Rasulullah SAW yang masih awal-awal. Di awal-awal ketika istri Rasulullah SAW masih relatif sedikit, tentunya malamnya lebih banyak. Apa yang dikatakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khatiman lahu qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pembantu beliau dengan tangannya sama sekali. Tidak pernah memukul pembantu beliau dengan tangan beliau sama sekali. Walam ra'atan. Begitu pula dengan wanita. Beliau tidak pernah memukul wanita sama sekali dengan tangan beliau. Wala daraba biyadihi syai'an qat. Dan beliau tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu apapun. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam jihad fi sabilillah.
Antum bisa bayangkan? Antum bisa bayangkan orang yang seperti itu bagaimana? Tidak pernah memukul sama sekali, kecuali dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini mukjizat cuma tidak ada yang bisa seperti ini. Wala khuyyira baina syai'aini qat illa kana ahabbuhuma ilaihi aysarahuma hatta yakuna ithma. Dan beliau tidak pernah dikasih pilihan antara dua hal kecuali beliau memilih yang paling mudah. Kalau ada dua pilihan, ya selalu beliau memilih yang paling mudah di antara, kecuali kalau itu dosa. Kalau misalnya yang satu mudah tapi dosa, yang satu berat tapi bukan maksiat, maka beliau memilih yang berat. Tapi kalau dua-duanya sama-sama dibolehkan, maka beliau akan memilih yang paling ringan. Fa idza kana itsman kana ab'adan nasi minal itsm. Apabila pilihannya adalah dosa, ya sesuatu yang berupa kemaksiatan, maka beliau orang yang paling jauh dari kemaksiatan itu. Walan taqama li nafsihi min syai'in yubta ilaihi illa an tuntahaka hurumatullah fayaqulu huwa yantaqimu lillahi azza wa jalla. Ini termasuk di antara akhlak beliau yang sangat sulit untuk kita tiru. Beliau tidak pernah balas dendam. Beliau tidak pernah balas dendam untuk diri beliau sama sekali. Kecuali kalau di sana ada syariat Islam yang direndahkan. Kalau ada syariat Islam yang direndahkan, maka beliau orang yang melakukan balas dendam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau jemaah mengumpulkan antara kelembutan yang luar biasa dengan ketegasan. Ketika syariat Islam direndahkan, ketika syariat Islam yang diserang, beliau tegas. Beliau lawan. Tapi kalau diri beliau yang diserang, diri beliau yang dihinakan, maka beliau tidak mau melakukan balas dendam sama sekali. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian rahimanallah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam segala sesuatu, khususnya dalam akhlak yang mulia. Kalau ingin berakhlak mulia, maka tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih mulia akhlaknya melebihi beliau. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan tingginya kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Aku akan menjamin rumah yang ada di pinggiran surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar.
Aku menjamin rumah di pinggiran surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia di pihak yang benar. Ya, maksudnya dia ngalah. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Walaupun sedang bercanda. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rumah di tengah-tengah surga, di antara caranya adalah dengan melakukan ini. Tinggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Kita akan dijamin, ya, mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, mendapatkan surga di mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi surga apa? Surga Firdaus. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya, bagi orang yang berakhlak mulia, berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Orang-orang yang demikian akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi, yaitu di surga Firdaus. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, "Inna min ahabbin nasi ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sungguh di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang baik akhlaknya di antara kalian. Ya, orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian nantinya menjadi orang yang paling aku cintai, menjadi orang yang tempat duduknya paling dekat denganku. Ini sangat selaras dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin rumah di mana? Di surga Firdaus untuk orang yang membaguskan akhlaknya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan tingginya kedudukan akhlak yang mulia di dalam Islam. Bisa menyampaikan seseorang ke surga Firdaus, luar biasa. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang bisa mencapai derajatnya orang yang ahli sholat dan ahli puasa dengan akhlaknya yang mulia. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa akhlak yang mulia itu pahalanya sangat besar sekali. Orang yang ahli ibadah itu pahalanya sangat besar. Ahli sholat pahalanya sangat besar. Dan orang yang ahli puasa pahalanya sangat luar biasa. Dengan akhlak yang mulia, seseorang bisa mencapai derajatnya ahli puasa dan ahli sholat malam. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, jadilah orang yang benar-benar berakhlak mulia. Perhatikan akhlak kita. Memang butuh perjuangan jemaah, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sesuatu yang istimewa itu tidak mudah. Tapi paling tidak ya kita punya usaha terus untuk memperbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita sebagai seorang suami, ya, jaga akhlak dengan istri. Kita sebagai seorang ayah, jaga akhlak kita terhadap anak-anak kita.
berusaha. Walaupun nantinya ada kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita punya usaha untuk menjaga akhlak yang mulia, ketika kita melakukan kesalahan, ada penyesalan di hati kita. Dan kita berusaha untuk memperbaikinya lagi, Itulah yang harusnya kita lakukan, ya. Orang-orang terdekat kita perlakukan dengan akhlak yang mulia. Begitu pula dengan teman-teman kita. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Begitu seterusnya jemaah. Nanti melebar. Kalau yang kecil bisa kita lakukan dengan baik, nanti lama-kelamaan akan menjadi besar, dan akhlak yang mulia akan menjadi kebiasaan kita setiap hari. Dan tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ya. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yang menunjukkan akhlak yang mulia adalah hadis dari sahabat Abu Dzar. Hadis ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Sahabat Abu Dzar pernah mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu menghapuskan keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, karena waktu sudah masuk waktu Isya, kita akan teruskan kajian kita ini insyaallah setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah. Pada sesi yang pertama tadi kita sudah sampai pada pembahasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan baik itu menghapus perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah, di dalamnya ada 3 pesan yang merupakan usulul muamalah. Usulul muamalah maksudnya adalah dasar-dasar dalam bermuamalah. Ada 3 dasar dalam bermuamalah di dalam hadis ini, yaitu bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan diri sendiri, dan bermuamalah dengan orang lain.
3 dasar bermuamalah dicakup semuanya oleh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar ini. Dasar bermuamalah yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ini dasar bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan muamalah yang baik, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Sebagaimana banyak disebutkan oleh para ulama, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takut kepada Allah dengan melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itulah hakikat ketakwaan kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan takwa ini jemaah sekalian rahimakumullah, sesuatu yang sangat mulia sekali di dalam Islam. Manfaatnya sangat besar. Dan itu merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian. Apa wasiat itu? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan takwa ini sangat banyak sekali. Ya, di dalam surat At-Talaq disebutkan 3 keutamaan bertakwa, bahkan lebih. Ya. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi kepada dia. Ini yang pertama. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini yang kedua. Jadi ketakwaan bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan bisa memudahkan urusan hidup kita, karena Allah akan memberikan solusi untuk kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Di ayat yang lain, di surat yang sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Ayat setelah ini Allah katakan, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra. Yang kelima, Allah akan agungkan pahala dia. Allah akan besarkan pahala amalan-amalan dia. Ini hanya di ayat, ini hanya di surat At-Talaq. Allah sebutkan 5 manfaat besar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimanallah, ini yang pertama ya. Pesan yang pertama,
mengandung dasar bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketakwaan kepada Allah dimanapun kita berada. Di masjid kita bertakwa kepada Allah, di rumah kita bertakwa kepada Allah, di pasar kita bertakwa kepada Allah, di jalan kita bertakwa kepada Allah. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu menghapus keburukan yang dilakukan sebelumnya. Setiap dari kita jemaah pasti banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Rasulullah katakan banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya. Ini akhlak kita atau muamalah kita dengan diri kita sendiri. Dasar muamalah kita dengan diri kita sendiri. Apabila kita melakukan keburukan, maka lakukan setelahnya kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu menghapuskan keburukan yang sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hukuman kepada kita. Karena kesalahan jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini akan mendatangkan dosa, dan dosa akan mendatangkan hukuman. Ketika kita menghapuskan dosa yang kita lakukan sebelumnya dengan kebaikan setelahnya, maka dosa tersebut akan hilang, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pun akan hilang. Seperti inilah kita memperlakukan diri kita. Kita berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kita berusaha sebaik mungkin meninggalkan kemaksiatan. Kalau terjatuh ke dalam kemaksiatan dan itu hal yang natural dalam kehidupan kita, maka kita berusaha untuk menghilangkan keburukan itu, di antaranya dengan melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Rasulullah tidak katakan wa khaliqil mu'minin bi khuluqin hasan. Rasulullah tidak katakan pergauli kaum mukminin dengan akhlak yang mulia, tidak. Tapi Rasulullah SAW katakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia. Manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, dan semuanya pergauli dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berakhlak mulia kepada siapapun yang pantas dengan akhlak mulia itu. Yang tidak pantas dengan akhlak yang mulia, seperti misalnya orang-orang yang memusuhi beliau. Musuh-musuh beliau tidak pantas dengan akhlak, pantasnya dengan peperangan. Mereka menyerang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Makkah, harus membawa pasukan. Itulah yang pantas untuk mereka. Tapi orang-orang di luar Islam yang mereka tidak menyerang kaum muslimin, mereka hidup bersama kaum muslimin di kota Madinah, Rasulullah berakhlak mulia kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari daerah kalian. Jadi kita dituntut oleh Allah juga untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Inilah Islam jemaah. Islam yang sangat mulia, sangat menjunjung tinggi akhlak. Islam yang sangat mulia. Makanya jemaah sekalian rahimanallah, tidak ada alasan untuk takut kepada agama Islam. Agama Islam ini semakin kuat, maka keamanan semakin meningkat. Di dunia ini jemaah, negara yang paling aman adalah negara-negara Islam. Negara yang paling aman adalah negara-negara Islam, terbukti secara data dan terbukti secara fakta. Coba lihat negara yang paling banyak pembunuhan, bukan negara Islam. Negara yang paling banyak bunuh diri, bukan negara Islam. Negara yang paling banyak kekerasan seksual, bukan negara Islam. Negara-negara Islam yang terutama yang mendeklar kami negara Islam, syariat Islam kami terapkan di negara. Negara-negara itulah negara-negara yang paling tinggi keamanan. Karena memang Islam adalah agama yang membawa maslahat yang besar untuk manusia. Ana rahmatun muhdah, kata Rasulullah SAW. Aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk manusia. Di dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mu'minin. Kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semua alam. Bukan. Allah tidak mengatakan rahmat untuk kaum mukminin saja, tapi untuk semua alam. Ya, baik jemaah sekalian rahimanallah, intinya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berakhlak mulia kepada orang lain, tidak pandang bulu dia sama agama dengan kita ataukah berbeda agama dengan kita. Kalau masalah agama saja sudah seperti ini, apalagi beda pemahaman. Kepada orang-orang yang beda pemahaman masih dalam satu lingkup agama, kita juga harusnya mengamalkan akhlak yang mulia ini. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan dengan itulah jemaah sekalian rahimanallah, dakwah kita akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dengan akhlak yang mulia. Dan itulah yang dulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta." Fabima rahmatin minallahi linta. Dengan rahmat Allah, engkau bisa berlaku lembut untuk mereka atau kepada mereka. Dengan rahmat Allah, engkau bisa berlaku lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kata-katamu kasar dan hatimu keras, tidak punya rahmat,
maka orang-orang akan lari dari sekitar. Ini termasuk di antara fungsi akhlak yang sangat besar, sangat penting dalam dakwah seseorang. Bahkan jemaah sekalian rahimanallah, banyak orang yang membawa pemahaman yang menyimpang, tapi diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat melihat akhlaknya yang sangat luar biasa. Sebaliknya, ada pemahaman-pemahaman yang lurus ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena yang membawanya akhlaknya sangat kurang. Akhlaknya tidak baik. Makanya Rasulullah SAW sangat diterima oleh masyarakat beliau, walaupun ajarannya itu sangat bertentangan dengan keadaan orang-orang sebelum Rasulullah diutus. Rasulullah diutus di masyarakat yang minuman keras sudah menjadi budaya, perzinahan menjadi budaya, riba sangat meluas di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah diutus, Rasulullah mengingkari itu semuanya, tapi diterima oleh masyarakat karena akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang menolak Rasulullah SAW biasanya adalah orang-orang yang mereka punya kepentingan. Mereka tidak ingin misalnya pengaruhnya hilang di masyarakat. Mereka tidak ingin disaingi oleh Rasulullah SAW atau dikalahkan oleh Rasulullah SAW dalam pengaruhnya di masyarakat. Mereka tidak ingin nenek moyang mereka disalah-salahkan, ya, agama mereka ditinggal. Mereka ini yang memusuhi Rasulullah SAW, bukan karena mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi karena mereka punya kepentingan-kepentingan seperti itu. Karena memang luar biasanya akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhkan akhlak yang mulia dalam diri kita. Akhlak yang mulia kepada Allah, akhlak yang mulia kepada diri kita sendiri, juga akhlak yang mulia kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberi taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin. Amin. Apakah mempelajari akidah merupakan solusi supaya seorang muslim bisa berakhlak baik? Jelas, mempelajari akidah ini bisa menjadikan seseorang berakhlak mulia, terutama akhlak mulia kepada siapa? Kepada Allah. Akhlak yang mulia kepada Allah itu bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita mempelajari akidah yang benar. Dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya yang paling inti di dalam Islam. Kalau misalnya ada orang dia berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang sangat mulia, tapi akhlaknya kurang terhadap manusia, itu masih mending. Walaupun ada yang tidak baik, tapi masih mending daripada yang sebaliknya. Akhlak seseorang kepada manusia baik, tapi dia tidak berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima
amal kebaikan dari orang-orang yang kufur kepadanya. Sebaik apapun dia, tapi kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerima kebaikan. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, maka sedekah-sedekah mereka tidak diterima oleh Allah. Kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini karena akhlak mereka kepada Allah buruk sampai kufur kepada Allah, makanya akhlak mereka kepada manusia tidak berarti apa-apa. Berbeda kalau sebaliknya, ada orang yang kurang baik akhlaknya kepada manusia karena memang tabiatnya seperti itu. Ada orang yang tabiatnya kalau ngomong apa istilahnya? Kalau ngomong musuh lagi. Ya, ada orang yang seperti itu. Kalau ngomong sudah tidak kaleng-kaleng. Tapi dia mentauhidkan Allah. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini amalannya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti di akhirat ada amal buruknya, ada amal baiknya, nanti ditimbang. Apabila amal buruknya lebih berat, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi setelah itu dia akan masuk surga. Karena ada tauhidnya, ada akhlak baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi tauhidnya tersebut mengalahkan akhlak-akhlak buruknya. Karena amalan tauhid ini timbangannya sangat berat sekali. Ya, disebutkan di dalam hadis, ya, syahadatain saja itu beratnya bisa mengalahkan berat bumi dan langit. Ya, ini syahadatain yang benar-benar diwujudkan dengan sempurna. Sangat berat sekali timbangannya. Ya, bisa jadi orang yang akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mulia tapi kurang baik akhlaknya kepada manusia, itu langsung masuk surga. Karena apa? Karena beratnya akhlak mulia dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita meremehkan akhlak kepada manusia, bukan, ya. Tapi kita tahu mana yang paling baik, ya. Kita tahu derajat-derajatnya. Paling penting akhlak kepada Allah. Kemudian setelah itu akhlak kepada manusia. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ini insyaAllah pertanyaan terakhir, ya. Mungkinkah dosa-dosa bermuamalah dengan orang lain dapat terhapus dosanya dengan cara bertaubat? Dan bisakah terhapus dengan melakukan kebaikan-kebaikan jika harus diselesaikan dengan pelaku muamalah yang telah lalu sulit sekali menemui mereka dan banyak orang yang tidak ingat lagi? Jazakallahu khair. Iya. Dosa menzalimi orang lain. Ini di sini ada dua hak yang dilanggar. Ketika kita menzalimi orang lain, ada dua hak yang dilanggar. Hak yang pertama adalah haknya Allah untuk ditaati. Allah melarang kita untuk menzalimi orang lain. Ketika seseorang menzalimi orang lain, dia berarti melanggar hak Allah untuk ditaati agar tidak menzalimi orang lain. Ini hak yang pertama yang dilanggar oleh dia. Hak yang kedua yang dilanggar oleh dia adalah kehormatan seorang muslim atau kehormatan manusia. Untuk hak pelanggaran terhadap hak Allah bisa dihapuskan dengan taubat, dengan istighfar. Allah Maha Pengampun.
Tapi untuk pelanggaran terhadap hak manusia, hak seorang mukmin, maka harus mendapatkan maaf dari dia. Dia harus memaafkannya. Kalau tidak memaafkannya, maka dia berhak menuntut kepada kita nanti di akhir. Ya, urusannya panjang. Terus bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya minta maaf. Ustaz sudah minta maaf tapi tidak dikasih, ya tidak dimaafkan. Ya solusinya perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini nantinya bisa menutup kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Ya, itu solusinya. Tidak ada solusi lain. Kita tidak bisa ngemis-ngemis terus kepada orang lain untuk memaafkan kita. Dan kadang-kadang kesalahan kita kepada orang lain juga karena situasi dan kondisi yang mendorong kita untuk itu. Kita terdesak atau kita emosi, akhirnya melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita sudah minta maaf, tidak dimaafkan, maka tidak usah kita mengemis-ngemis maaf, ya, atau tidak usah minta-minta merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan dia agar dimaafkan. Sudah cukup dengan meminta maaf. Kalau tidak dimaafkan, sudah. Kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut bisa menjadi ganti kezaliman kita kepada orang lain. Ya. Di sini disebutkan jika harus diselesaikan dengan pelaku muamalah, maksudnya orang lain yang telah lalu, sulit sekali untuk menemui mereka. Dan banyak orang yang tidak ingat lagi. Ya tadi solusinya sekarang perbaiki cara hidup kita. Dan banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Ya, dari sisi tidak diampuni, iya, karena memang mereka belum mengampuni kita. Tapi nanti di akhirat, ketika mereka menuntut hak mereka, kita punya banyak amal kebaikan, kita bisa berikan amal kebaikan tersebut sebagai tebusan kezaliman-kezaliman kita. Ya, ini solusinya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.